tumbuhan jadi di sosmed, dan juga tadi sudah dijelaskan dalam bidang IT oleh Pak Morris ya. Bagaimana kalau kita membuat postingan juga harus tahu apa yang kita posting. Kalau benar-benar postingannya bagus ya tidak terjadi masalah. Tapi kalau postingan kita membuat efek yang tidak baik, kita harus ingat jejak digital itu ada. Jadi sekalipun kita hapus, delete, tetap ada ya sumbernya di mana, nanti akan dibuka. Oke, itu tadi mengenai IT. Juga ada tadi penyampaian dari Pak Wakil, juga Ibu Ketua. Nah, kita sekarang akan dengar ya secara hukumnya, dari aspek hukum ya, dari aspek hukum ya, bagaimana ya pandangan dari legal KBMI, yaitu Pak Yunasril Yusar, mengenai isu-isu dan juga mengenai hal-hal yang terjadi di sosial media. Oke, saya minta disambungkannya dengan Pak Yeye, Pak Yunasril Yusar. Oke. Oh, Ya. Oke. Dan kita akan sedikit mendengar pemaparan dari legal KBMI. Dipersilakan Pak. Iya. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Siska. Ini kehormatan bagi saya untuk ada kesempatan memberikan pemaparan sekaligus sebagai edukasi, sebagaimana kalau kita dengar isu-isu yang beredar baik di medsos maupun di tempat-tempat yang memang dapat dibaca oleh masyarakat luas. Sungguh sangat menyayangkan kalau ada statement-statement yang kebenarannya masih diragukan. Dan bila itu tidak benar, ketika informasi ini sudah sampai ke publik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik, sesuatu yang sudah terpublikasi maka menjadi milik publik. Kalau sudah milik publik, maka semua orang bisa membicarakan, semua orang bisa mempersoalkan, dan semua orang bisa menyimpulkan kalau yang dipublikasi ini berdampak, berimplikasi negatif, menimbulkan kerugian, membuat seseorang marah, membuat seseorang terhina, maka orang tersebut bisa melakukan upaya hukum. Karena Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 juga memberikan ruang itu. Jadi hati-hati bila mana menebar informasi yang dengan sengaja atau maksud untuk diketahui banyak orang dan menimbulkan kerugian, maka itu bisa dipidana. Nah, kemudian kami harapkan juga kepada customer BMS untuk tidak mudah terprovokasi, karena itu akan merugikan Anda sendiri. Tindakan-tindakan apapun itu dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban secara pidana. Ingat ya, kita ini hidup di negara hukum. Jadi apapun akan memberikan dampak dan membahayakan diri kita sendiri kalau kita tidak paham hukum. Nah, berkaitan dengan banyaknya suara-suara yang melakukan tuntutan-tuntutan, silakan saja, baik itu perdata, ajukan gugatan ke KPU atau gugatan hukum, dan bisa juga mengajukan pidana. Itu hak semua warga negara Republik Indonesia. Tapi pun juga harus dilihat. Nah, saya coba ilustrasikan ya. Kalau seseorang membeli motor dan dari pembelian motor ini mendapatkan hadiah helm, maka jual beli motornya ini harus terpenuhi dulu sah secara hukum pasal 1320 ya, sahnya jual beli. Kalau sahnya jual beli sudah terpenuhi, maka
maka berlaku mengikat kedua pihak. Dan ini merupakan kesepakatan atau perjanjian jual beli, di mana dua belah pihak telah menerima haknya masing-masing dalam berdasar 457. Nah, jadi kalau kita beli motor, motor sudah dapat, berarti primernya adalah motor, sekundernya adalah reward, sekundernya adalah helm. Dan kita jangan terkecoh, kita membeli motor, mendapatkan rewardnya Pajero misalnya. Tetap saja Pajero itu adalah reward sekunder. Kalau kita mau persoalkan sekunder, harus dipersoalkan dulu primernya. Kalau primernya memenuhi syarat, maka sekundernya tentu juga harus kita lihat. Jangan terkecoh karena nilainya lebih besar daripada primer, seakan-akan kita mau mempersoalkan sekundernya, mau mempersoalkan helmnya. Nah, itu akan terjadi debat tembak, akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak ada henti-hentinya. Dan terbukti beberapa gugatan PKPU ditolak, dan gugatan perdata pun juga kemungkinan besar akan kandas. Kalau pidananya, kita lihat juga penjual motor ini menjual atas nama pribadi atau atas nama perusahaan. Tidak bisa kita sekonyong-konyong, si A ini nggak benar, melaporkan, nggak bisa. Dia akan mengatakan secara pribadi saya tidak punya kepentingan, saya melaksanakan dalam kapasitas sebagai jabatan. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang apa? Di bidang perdagangan. Kalau perdagangan, sampai hukumnya bisa perorangan, bisa badan hukum. Nah, kalau badan hukum, ya harus dipersoalkan dulu badan hukumnya, bukan orangnya. Kalaupun ada orangnya, dalam kapasitas jabatannya. Jadi, Kepolisian Republik Indonesia, katakanlah Mabes Polri atau Polda seluruh Indonesia, itu juga memahami secara jelas hal-hal ini. Tidak mudah orang dipersoalkan secara hukum kalau dia sedang melaksanakan pekerjaannya sebagaimana jabatannya. Ya, tentu harus selesai dulu hukum khususnya, lex spesialisnya, maka dapat mengesampingkan hukum yang umum. Katakanlah KUHP, pidana, katakanlah penipuan. Penipuan itu unsurnya barang siapa dan masuk dengan melawan hukum dalam menggunakan cara-cara berbohong. Berbohong itu jelas, yang berbohong siapa, yang dibohongi siapa. Menipu harus jelas, yang menipu siapa, yang ditipu siapa. Dan harus berhadapan, umumnya pasal 378. Nah, kalau kita tidak berhadapan, kita urusan dengan aplikasi, bagaimana unsur ini bisa diterapkan? Makanya ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang perbankan, ada undang-undang macam-macam lah yang berkaitan dengan badan hukum. Nah, jadi tidak mudah. Polda pun juga tidak gegabah menentukan seseorang sebagai pihak. Kalau pihaknya ini, seseorang ini dinyatakan sebagai tersangka, tentu harus ditanya dalam kapasitas apa posisinya sebagai tersangka, apakah pribadi atau badan hukumnya. Kalau dia pribadi, dia akan mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa, apapun yang saya berbuat dalam kapasitas sebagai direktur, sebagai pimpinan dalam perusahaan, dan yang mempunyai izin untuk melakukan aktivitas bukan pribadi saya atau subjek perorangan, tapi badan hukum yang memiliki perizinan, sehingga bisa salah sasaran. Nah, kalau seseorang ini dipersoalkan karena jabatannya, jabatan di dalam satu perusahaan, dan perusahaan ini bergerak di bidang apa? Kalau di bidang perdagangan, maka ada lembaga perdagangan, maka berlaku Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014. Ya, dan
Jadi tidak mudah karena ini sifatnya adalah spesialis darurat baik generalis. Hukum yang khusus, hukum perdagangan dapat mengesampingkan hukum yang umum yaitu KUHP. Ya, itu. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengatakan seseorang sudah dilaporkan, seseorang bakal ditangkap, seseorang bakal dipanggil, seseorang bakal diringkus. Hati-hati, ini negara hukum. Ucapan siapapun kalau itu tidak dapat dipertanggungjawabkan maka verifikasi kepada pidana. Ya, jelas kalau pasal 378 itu adalah pasal yang berlaku di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, sifatnya hukum umum. Barang siapa itu orang, nggak ada barang siapa itu perusahaan. Nah, jelaskan. Jadi tidak bisa gegabah kita memberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Ya, terima kasih Pak Yeye, terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin yang bisa kami sampaikan di sini sehingga sebagai pencerahan paling tidak sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat luas maupun customer bahwa di era digitalisasi ini tidak mudah kita menerapkan sesuatu pasal. Kalau kita tidak paham maka itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi jangan mudah memberikan statement-statement apapun di permukaan atau di media sosial, dan itu akan berdampak bila mana orang tersebut yang diekspos, yang dipublikasi tidak menerima. Dan itu saja, jadilah customer yang cerdas, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terbawa arus. Nah, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bu Ketua bahwa MIMES ini ke depan sudah mempersiapkan banyak fitur-fitur dan sudah kelihatan makin berkembang, makin terlihat. Dan dukunganku dan beberapa customer sudah sangat kuat. Sehingga mari kita sama-sama besarkan MIMES, MIGEN, dengan sistemnya, dengan fitur-fiturnya, dengan segalanya. Dan ini juga sangat baik untuk edukasi kepada sekolah-sekolah, murid-murid, mahasiswa. Karena MIGEN ini tidak sekedar game, tetapi juga berisi memberikan pengenalan terhadap budaya, ada juga tokoh-tokoh pahlawan dan situs-situs dan makanan-makanan daerah. Dan ditambah lagi juga memberikan kemudahan kepada kita adanya kopi ala Turki, luar biasa. Itu diberikan secara mudah, itu sifatnya dipinjamkan dengan sama saja kita diberikan modal, kita usaha, orang-orang atau sekitar kita yang membutuhkan bisa menggunakan itu, memanfaatkan kesempatan itu. Itulah bisa kami sampaikan, Bu Seska, dan saya juga salam hormat kepada Bu Ketua, Francisca Warau, dan juga kepada Pak Morris selaku IT KBRI, dan juga Pak Yudhistira, Wakil Ketua. Itu barangkali Bu Seska, dan kebetulan Bu Seska adalah media di KBRI. Terima kasih. Selamat berjuang. Mari kita besarkan MIMES untuk kebaikan kita semua. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Yunasrul Yusar, Pak Yeye, yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa ya Bu, mengenai isu-isu yang beredar saat ini. Dilihat dari segi hukumnya, ya, dari pandangan secara hukumnya gimana. Jadi dia sudah, Pak Yeye sudah menjelaskan secara panjang lebar. Dan juga diharapkan bagi seluruh customer juga ya, ada baiknya kita tetap mendukung program-program yang ada
karena dengan program-program terbaru saat ini itu sangat-sangat membantu bagi kita dan terutama untuk memulihkan juga perekonomian kita karena dari dampak pandemi yang ada. Ya, jadi seperti itu. Dan sebelum kita tutup ya, mungkin ada yang